Episode spesial hari ini kita bahas ibu kota Jakarta yang semakin glowing. So, gak cuma wajah kamu aja tuh fam yang bisa glowing, Jakarta juga. Lihat nih, wajah ibu kota yang semakin mempesona dan bersinar. Siapapun jadi pengen kesini, ya kan? Kayak kenal nih sama abang ganteng yang ini. Assalamualaikum Bang Joy. Waalaikumsalam Ali. Wih, apa kabar nih ponakan? Ponakan? Ada ponakan dari mana? Nggak apa-apa dah. Bang Joy, hari ini kan ulang tahun Jakarta. Ali mau minta izin nih. Boleh nggak Ali ambil alih? Hanya hari ini aja. Lanjut deh Ali. Fem, sekarang kalau kita goes di Jakarta hari gini enak banget. Karena ada jalur khusus sepeda. Nah, kita nggak takut lagi nih main sepedaan keserempet sama mobil. Aman, asik kan? Nah, yang lebih asik lagi kalau kita ngomongin masalah transportasi di Jakarta. Udah mantep banget, udah keren banget. Gimana enggak? Ada komuter, ada MRT, ada Transjakarta. Waduh, kita naik angkutan umum kagak bakalan keringetan lagi. Adem. Nah, Fems, ada satu hal lagi nih yang pasti gak tahu ya. Di Jakarta sekarang udah ada bus khusus wisata Jakarta. Ini bus cakep banget, udah kayak di luar negeri. Bagus, yang lebih bagus lagi gratis, gak pakai bayar. Jadi kita bisa ngajak keluarga, boleh. Ngajak RT, boleh. RW boleh. Lulah, ya semua aja ajak, nonton gratis. Nah, ini nih bus wisata yang dimaksud. Di sini kamu bakal diajak berkeliling sambil melihat landmark ibu kota dan gedung pencakar langit. Keren. Serunya lagi, kamu nggak dipungut bayaran alias gratis. Tapi jangan lupa bawa kartu elektroniknya ya. Soalnya saat naik transportasi ini wajib tap in kartunya dulu. Tenang, saldo di kartu elektroniknya gak akan terpotong kok. Joy saranin nih Fems ya, naiknya dari halte yang paling awal ya Fems, kayak di halte RT Monas ini. Gak usah takut gak kebagian tempat duduk ya, karena penumpangnya dibatasi sesuai jumlah kursinya. Pokoknya tinggal duduk santuy aja Fems. Meski transportasi gratis ini udah ada sejak 2014, kini bus Jakarta Explorer ini ada jenis yang terbarunya loh. Lihat nih, bus bertingkat yang bernama Double Decker. Di lantai 1 bis terdapat 11 kursi, sementara di bagian atas ada sekitar 20 kursi. Wah, kerennya lagi nih, bagian atap busnya terbuka alias open roof gitu. Waduh, bisa ngeliat Jakarta glowing nih, keren. Sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, panorama gedung-gedung pencakar langit yang tinggi menjulang pun ini bisa dinikmati dengan leluasa. Oh my wow, Jakarta glowing banget. Emang juara fans menikmati deretan gedung dari bus wisata ini. Jangan lupa ya, foto-foto dengan background gedung pencakar langit yang ciamik ya. Mau yang latar belakangnya Masjid Istiqlal dan Monas juga gak kalah keren fans. Oh iya, rute bus wisata ini sebenarnya ada dua ya. Pertama, rute Jakarta Pencakar Langit yang melintasi Jalan Sudirman Tamrin hingga Gelora Bung Karno, Senayan. Kedua, rute Jakarta Baru yang melintasi Masjid Istiqlal hingga Pasar Baru fans. Rute kedua sama-sama layak kok buat dicoba. Kamu bisa menikmati fasilitas ini saat akhir pekan, serta hari libur nasional aja fans. Jam operasionalnya dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Nah, saat ini ada 8 unit bus yang melayani fans. Setiap bus bisa mengangkut hingga 40 orang aja. Oh iya, saat di dalam bus, kamu nggak boleh makan dan minum ya fans, demi menjaga kenyamanan dan kebersihan. Anyway, bus Jakarta Explorer ini juga ada pemandu wisata loh. Setiap melewati bangunan ikonik, pemandu akan memberi informasi sejarahnya. Misalnya, Mall pertama di Indonesia Sarina yang dibangun oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963, atau Stadion Gelora Bung Karno yang dibangun untuk perayaan Asian Games 1960. Kalau udah puas keliling jantung ibu kota, jangan lupa ya mampir ke Museum Nasional Fams. Orang-orang biasa nyebutnya Museum Gajah.
Oh iya, nama gajah juga diberikan karena di bagian depannya terdapat patung gajah, hasil pemberian Raja Thailand pada tahun 1871. Yang terbaru di sini sih ada ruangan Immersia Fams. Diluncurkan akhir Maret lalu, seluruh dinding dan lantai ruangan ini dihiasi video mapping gitu Fams. Dengan proyeksi sudut 360 derajat, kita bisa menikmati visual warna-warni yang berubah-ubah di sekeliling dinding dan lantai. Di ruangan seluas 250 meter persegi ini, terdapat 20 buah proyektor dengan permainan cahaya lampu dan suara musik yang menggelegar. Wah, jadi pengalaman tak terlupakan nih. Pokoknya gak kalah seru deh dari nonton film di bioskop Fams. Tayangan FMs menampilkan sejarah Indonesia dari masa ke masa, mulai dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Misalnya tentang mitologi Hindu ini nih, yakni perang antara Ganesha dan Nila Rudraka. Uniknya, pertempuran ini dikemas dalam bentuk animasi Fams. Pengunjung seolah berada di tengah-tengah peperangan yang nyata gitu. Ada juga nih tayangan suku-suku di Indonesia hingga alat transportasi tradisional. Semuanya ditampilkan dalam animasi 3 dimensi yang hidup banget Fams. Sesekali juga ada animasi di lantai ruangannya tuh. Selain itu, pengunjung juga bisa seolah berada di tengah samudra hingga puncak gunung yang menakjubkan. Saik nggak Fams? Saya membayangkan bahwa setelah dari sini itu apa yang dibawa pulang, sebetulnya itu. Jadi punya imajinasi yang sesungguhnya memperkuat, ya, memperkuat anak-anak kita, pengunjung utamanya, semakin cinta, ya, semakin menghargai bahwa identitas bangsa ini ada sejak zaman dahulu kala, gitu. Durasi tayangan ini sekitar 30 menit per sesi Fams. Setiap sesi, pengunjungnya dibatasi 30 orang aja. Kerennya lagi nih, rata-rata pengunjung adalah pelajar. Terbukti, wisata sejarah kekinian ini bisa menarik minat generasi Z. Serunya lagi nih, gak perlu biaya mahal dan kamu cukup pesan tiketnya secara online aja Fams. Nah, hari gini gaya hidup semakin simpel Fams. Kalau mau transaksi, kamu bisa langsung memakai aplikasi Alobank. Tinggal download dan upgrade ke Alo Prime. Dan kamu bisa langsung merasakan banyak manfaatnya. Jadi gak perlu bawa uang cash segala. Cie, gaya nih Ali. Emang mau snorkeling di dalam hotel nih? Bang Joy, di Jakarta itu sekarang bisa snorkeling kita. Maksud Ali, snorkeling di Ciliwung gitu? Bang Joy, di Jakarta itu ada wisata lautnya juga, kayak di Bali. Itu sih saya tahu, Li. Yang perginya pakai kapal nelayan itu kan? Bukan. Ini kapal-kapal bagus, kapal gede, kapalnya Sultan. Penasaran kan? Penasaran kan? Pengen tahu? Hah? Ayo dah. Bye. Fams, kamu udah pada tahu belum? Kalau kapal pinisi ada juga loh di Jakarta. Tepatnya di Putri Duyung Resort, Ancol, Jakarta Utara. Widih, keren banget. Namanya Agustin Pinisi. Dibuatnya langsung di Makassar sana, Fams. Biasanya sih pembuatannya ini butuh waktu selama 4 tahun. Beroperasi di Jakarta sejak Oktober 2020, kapal pinisi ini masih terbilang baru, Fams. Kapal ini adalah kapal wisata untuk menuju ke Kepulauan Seribu, Fams. Biasanya sih di booking dulu nih untuk menikmati momen sunset di Teluk Jakarta, Fams. Wih, Jakarta glowing! Kalau mau naik kapal Agustin Pinisi ini, kamu harus menumpang boat atau perahu kecil. Soalnya kapal pinisi ini nggak akan bersandar di dermaga, tapi berada agak ke tengah laut atau sekitar 100 meter dari pantai. BTW, kamu tahu nggak Fems, penyebab kapal pinisi ini nggak bersandar ke dermaga? Penyebabnya, kedalaman air laut di dermaga ini hanya 1 meter saja. Kedalaman ini terlalu dangkal untuk kapal pinisi yang panjangnya mencapai 30 meter. Alasan lainnya sih untuk mencegah hama masuk ke dalam kapal tradisional ini. Jadi keamanan dan kenyamanan penumpang kapal ini tetap terjaga, Fams. Begitu nyampe di kapal, pengunjung bisa langsung dapat welcome drink yang nyengerin. Fams, pamor kapal pinisi udah makin mendunia sejak ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO tahun 2017 lalu.
Bentuknya boleh tradisional, tapi soal fasilitas, kapal pinisi ini nggak kalah sama hotel berbintang. Semua interior dan bagian kapalnya terbuat dari kayu jati dan kayu besi. Megah dan mewah sekaligus. Bawaannya jadi pengen langsung foto-foto buat di-update di media sosial. Kapan lagi ya kan selfie di kapal pinisi dengan pemandangan gedung-gedung di Teluk Jakarta? Mau berlayar ke Pulau Seribu atau sekedar menikmati matahari terbenam, jadi obat paling mujarab nih dari kepenatan ibu kota. Pas banget fams, nikmatin angin sepoi-sepoi sambil ngemil dan ngobrol bareng di atas kapal pinisi. Bakal jadi kenangan tak terlupakan nih. Mau nginep di kapal ini juga bisa kok. Fasilitas di kapal pinisi ini tersedia 3 kamar tidur ber-AC. Sama seperti bagian lain, kamar tidurnya pun berornamen kayu jati. Ruangannya terdiri dari 1 kamar utama dan 2 kamar double bed. Total ada 5 kasur fams. Pas banget nih ngajak keluarga untuk merasakan sensasi LOB alias Live on Board, yaitu tidur di atas kapal. Masing-masing kamar juga udah dilengkapi kamar mandi kok. Makanannya juga juara fams. Ada menu western seperti sosis, pizza, smoothies buah naga, milkshake, aneka buah-buahan, sampai yang tradisional. Kayak pisang bakar keju ada semua di sini. Benar-benar suguhan yang istimewa fams. Nah, kalau kamu tertarik, siapin kocek aja nih. Mulai dari 18 juta sampai 30 juta rupiah fams. Mahal sih, tapi sebandinglah sama pengalaman yang didapat. Kapan lagi coba bisa nikmatin sunset di Teluk Jakarta pakai kapal pinisi begini? Ya nggak? Kalau belum puas juga, kamu bisa lihat nih pemandangan ibu kota dari ketinggian sekitar 69 meter. Makin wow-nya lagi, biang lala ini ternyata tertinggi di Indonesia loh. Pantesan aja, banyak warga Jakarta yang penasaran. Lokasinya berada di salah satu mall di kawasan Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur. Fams, biang lala bernama J Sky Ferris Wheel ini berbeda dengan biang lala yang sudah ada di ibu kota sebelumnya. Di sini kamu nggak bakal ngerasa gerah karena ruangannya full AC. Pokoknya dijamin nyaman dan bikin betah deh. Landscape Jakarta Timur dari ketinggian terlihat jelas nih fams dari dalam kabin. Gak heran kalau biang lala ini jadi ikon wisata baru di Jakarta. Total kabin di sini ada 32 buah fams. Masing-masing kabin bisa memuat 6 orang atau beban sampai 480 kg. Total bisa mengangkut hingga 192 orang. Anak kecil termasuk bayi juga udah boleh ikut naik kok. Pas banget nih dijadikan sebagai wisata keluarga. Jangan takut sama keamanannya. Kinci raksasa teknologi Jepang ini sudah dilengkapi teknologi anti gempa dan petir. So, nggak usah khawatir saat main dalam keadaan hujan fams. Oh iya, Kinci Ria yang diluncurkan sejak 2017 silam ini ternyata menjadi cabang ketiganya loh fams. Sebelumnya wahana ini udah ada di Filipina dan Jepang. Gak cuma sekedar melihat pemandangan Jakarta aja, di sini juga bisa makan di dalam kabin fams. Untuk menikmatinya, biayanya Rp600.000. Wih, keren ya. Biang lala yang memiliki konsep lifestyle ini healing banget kan tuh fams? Sky Ferris Wheel adalah biang lala pertama di Indonesia yang memang kami sudah didaulat dari rekor muri paling tinggi di Indonesia. Kabin biang lala kami ini bisa dipakai untuk dinner dan untuk karaoke. Tapi dianjurkan kamu datangnya setiap sore biar sekalian melihat sunset alias matahari terbenam. Widih, mantap jiwa. Malam hari juga bisa kok. Dari atas sini kamu bisa melihat City Light Jakarta yang mewah. Karusel ini buka sampai jam 9 malam fams. Dan kamu cukup membayar Rp50.000 per orang. Ali, lagi di mana nih Li? Masih di Jakarta Bang Joy. Tempatnya bagus banget. Bang Joy pasti belum pernah kemarin nih. Jujur Li sih, belum Li. Biarin deh. Ya udah, Ali wakilin aja dulu ya. Ah, siap.
Aduh Fems, pasti nggak ada yang percaya kan? Kalau ternyata di Jakarta ini mallnya banyak banget. Udah ngalah-ngalahin New York, Paris, sama London. Artinya kalau misalnya kita bayangin nih banyaknya mall, mereka akan ngeluarin berbagai macam trik atau cara yang unik-unik buat narik pengunjung biar pada datang. Bukan cuma mall, ada kafe, ada resto, banyak banget. Nah ini dia nih salah satunya. Kencang-kencing Nyak Babe. Ini dia, restoran Betawi yang kekinian banget. Wah, gimana enggak? Tempatnya keren banget. Desain interiornya serba ijo. Terus, kamu bisa makan nasi uduk model prasmanan gitu. Kalau gini sih, namanya nasi uduk naik kelas, Fems. Lihat nih, lauknya lengkap banget, Fems. Udah kayak hajatan aja nih. Tinggal ambil menu yang disukai aja. Lauknya mulai dari aneka tumis, seperti tumis buncis dan kacang panjang, telur balado, bihun goreng, paru balado, cumi asin, oseng daging, ayam kemangi, ayam daun singkong, ayam rica-rica, sampai aneka sate. Gak lupa, sambal hingga gorengan. Pokoknya komplit plit-plit. Asoy, mantap jiwa. Gak cuma kaya menu, rasa nasi uduk di sini juara, Fems. Gak kalah nikmat nih sama nasi uduk langganan dekat rumah kamu. Fems, resto ini baru buka bulan September tahun 2021 lalu. Lokasinya berada di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Di resto ini memang hanya menyediakan menu-menu khas Betawi. Selain nasi uduk, di sini juga ada laksa Betawi, lontong sayur, sampai pecak gurame yang udah jarang ditemui. Wih. Mumpung ada menu langka, kita lihat yuk cara bikinnya. Bahannya ternyata simpel banget. Ada tomat, daun kemangi, cabai merah, cabai hijau, daun bawang, bawang merah, bawang putih, jeruk nipis, jahe, sama ikan gurame. Ikan gurame direndam bumbu kuning sampai meresap sempurna. Setelah 20 menit dimarinasi, goreng sampai matang. Oh iya, proses goreng ini disebut dengan deep frying, alias menggoreng dengan minyak banyak agar menghasilkan tekstur daging ikan renyah di luar tapi lembut di dalamnya. Sambil nunggu gurame matang, buat bumbu pecaknya ya. Blender bawang, cabai dan tomat. Setelah halus, masak dan beri tambahan daun bawang, Fems. Kalau udah matang, pecak gurame tinggal di-plating pakai daun kemangi. Tinggal disajikan aja deh. Makan pecak gurame pakai nasi, ditambah jengkol crispy. Wah, nikmatnya sampai ke ubun-ubun, Fems. Gak bohong juga, kalau laksa Betawi lontong ini rasanya segar. Untuk minumannya ada yang unik nih, namanya Bintang Saudara. Nah, kamu baru sekali dengar kan? Padahal minuman ini khas dari Betawi juga loh. Bintang Saudara adalah minuman dari buah stroberi dan belimbing yang ditumbuk. Terus dicampur soda, juga sari jeruk. Abis kepedesan makan pecak gurame, terus minum ini mantul. Siapa mau? Siapa yang bilang Jakarta cuma ada gedung-gedung bertingkat doang? Hah? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang Jakarta cuma banyakin mall doang? Siapa yang bilang Jakarta masih ada yang hijau-hijau? Nih, Fems, lihat nih. Nih di pusat Jakarta nih, adem banget. Ya, hitungannya Jakarta umurnya udah 5 abad. Semakin tua semakin glowing, makin cakep, makin keren, makin cinta sama Jakarta. Ya udah, Ali undur diri dulu ya. Jangan lupa nonton terus Ragam Indonesia karena Indonesia mendunia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dapat menu Jakarta Fish. Ini menu spesial, adanya cuman pas ulang tahun Jakarta doang. Makan dah.